Filosofi sila ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu pilar utama dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Konsep ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan dan penghormatan terhadap Tuhan, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan dan pandangan mendalam para pendiri bangsa tentang keesaan yang universal dalam ketuhanan. Dalam konteks ini, ketuhanan yang Maha Esa melampaui pengertian bahwa Tuhan itu satu. Sila ini menegaskan, Tuhan itu sendiri adalah kesatuan dari segala sesuatu, yang menyiratkan kedalaman paham panteisme, sebagai level tertinggi dari pemahaman tentang ketuhanan, dalam berbagai budaya dan agama. Ketuhanan yang Maha Esa bukan berarti Tuhan yang Maha Satu, tapi konsep ketuhanan yang mencakup segala-galanya dalam kesatuan. Dalam Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namun, terdapat dua kesalahpahaman umum di masyarakat Indonesia terkait istilah ini. Yaitu kesalahan memahami makna Esa yang seringkali diartikan sebagai satu dalam pengertian numerik, dan juga kesalahan mengartikan ketuhanan sebagai Tuhan itu sendiri. Kata ketuhanan dalam Pancasila seharusnya dipahami sebagai konsep tentang Tuhan, yang mencakup berbagai aspek dan manifestasi ketuhanan dalam berbagai kepercayaan. Ketuhanan bukan sekadar menunjuk pada Tuhan dalam satu agama tertentu, melainkan sebuah prinsip universal yang mengakui dan menghargai konsep Tuhan, dalam segala bentuk kepercayaan dan tradisi spiritual. Memahami ketuhanan sebagai konsep yang universal, mengajak kita untuk berpikir terbuka dan menghargai keberagaman jenis kepercayaan. Ini berarti bahwa semua tradisi spiritual, baik yang mengakui Tuhan dalam bentuk personal maupun impersonal, dianggap sebagai bagian dari kesatuan ilahi yang sama. Ini juga mencerminkan pandangan bahwa semua jalan spiritual, meskipun berbeda dalam praktik dan doktrin, pada akhirnya menuju pada pemahaman yang sama tentang realitas ilahi. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai berbagai ekspresi ketuhanan dalam berbagai budaya dan agama, di mana semua pihak diakui sebagai pemegang kebenaran parsial dari keseluruhan kebenaran yang lebih besar. Konsep ketuhanan yang universal mengakui bahwa Tuhan atau yang ilahi tidak terbatas pada satu bentuk atau entitas. Selain kesalahpahaman tentang makna ketuhanan, Esa pun juga disalahartikan. Banyak yang menganggap bahwa Esa berarti satu dalam arti numerik, sehingga mengasumsikan bahwa pernyataan ini hanya relevan untuk agama-agama monoteis seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, pemahaman ini sebenarnya kurang tepat dan terlalu menyederhanakan konsep yang jauh lebih mendalam. Makna sejati dari Esa adalah kesatuan, yang mencerminkan konsep bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber ilahi, dan merupakan bagian dari kesatuan yang sama. Dalam konteks ini, ketuhanan yang Maha Esa lebih tepat dipahami sebagai pernyataan tentang konsep kesatuan ilahi yang mencakup seluruh alam semesta dan segala isinya. Konsep kesatuan ini melampaui pengertian sederhana bahwa Tuhan itu satu. Menegaskan bahwa semua realitas, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, merupakan manifestasi dari satu esensi ilahi yang sama. Ini berarti bahwa seluruh alam semesta dan segala bentuk kehidupan di dalamnya adalah bagian dari satu kesatuan yang menyeluruh, terhubung oleh keberadaan ilahi. Kesalahpahaman tentang makna Esa seringkali menimbulkan pandangan bahwa hanya agama-agama monoteis yang sesuai dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Padahal, banyak tradisi spiritual lain yang juga mengenal dan menghargai konsep kesatuan ilahi ini. Misalnya, dalam agama Hindu, terdapat konsep Brahman yang merupakan realitas tertinggi dan sumber dari segala sesuatu. Dalam ajaran Buddha, terdapat konsep yang menggambarkan kesatuan spiritual yang mendasari semua makhluk. Bahkan dalam kepercayaan-kepercayaan lokal dan adat, seringkali terdapat pengakuan terhadap kekuatan ilahi yang merupakan kesatuan alam dan kehidupan. Dengan demikian, pemahaman Esa sebagai kesatuan membuka ruang bagi inklusivitas yang lebih besar, di mana semua agama dan kepercayaan dapat dilihat sebagai jalan yang berbeda, menuju pemahaman yang sama tentang kesatuan ilahi. Ini juga berarti bahwa penghormatan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, bukan tentang satu Tuhan,
tetapi tentang mengakui dan menghargai kesatuan yang mendasari seluruh eksistensi. Jika esa dimaknai hanya sebagai satu, maka kita berisiko mengasingkan berbagai tradisi spiritual yang sebenarnya selaras dengan esensi dari ketuhanan yang Maha Esa. Pandangan yang sempit ini dapat mengurangi kemampuan kita untuk menghargai keberagaman spiritual yang ada di Indonesia dan dunia, serta menghalangi upaya untuk membangun masyarakat yang benar-benar inklusif dan harmonis. Dengan memaknai esa sebagai kesatuan, kita dapat lebih menghargai keberagaman spiritual. Ini adalah kebijaksanaan mendalam dari para pendiri bangsa, dan merupakan kunci untuk memahami universalitas Tuhan dalam Pancasila. Para pendiri bangsa Indonesia, termasuk Soekarno dan Hatta, menyadari betapa beragamnya masyarakat Indonesia dalam hal kepercayaan dan agama. Dengan memasukkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila, mereka ingin menciptakan landasan filosofis yang dapat mengakomodasi berbagai keyakinan yang ada di Nusantara. Filosofi ini bukan hanya sebuah pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, tetapi juga merupakan pernyataan akan inklusivitas dan toleransi. Soekarno, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Ia menekankan pentingnya kesadaran akan Tuhan sebagai aspek fundamental dari moralitas dan kehidupan berbangsa. Dengan demikian, ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya menjadi asas spiritual, tetapi juga asas etis dan moral yang menuntun kebijakan dan tindakan pemerintah serta masyarakat. Filosofi ketuhanan yang Maha Esa juga mencerminkan pandangan tentang universalitas Tuhan. Ini berarti bahwa Tuhan tidak terbatas pada satu bentuk atau konsep tertentu yang eksklusif, tetapi mencakup semua yang ada. Universalitas ini mengakui bahwa semua agama dan kepercayaan memiliki jalan masing-masing yang menuju pada pengertian akan keesaan dan kesatuan ilahi. Dengan demikian, prinsip ini menghindari untuk condong pada agama tertentu. Panteisme, sebagai konsep filosofis dan teologis, menyatakan bahwa Tuhan adalah segalanya dan segala sesuatu adalah manifestasi dari Tuhan. Panteisme melihat Tuhan bukan sebagai entitas yang terpisah dari alam semesta, tetapi sebagai esensi yang meresapi dan menyatukan seluruh keberadaan. Ini adalah pemahaman yang mendalam tentang ketuhanan, yang mengakui kesatuan dan kesaling terhubungan semua hal. Dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, panteisme membantu kita memahami bahwa keesaan Tuhan tidak hanya berarti monoteisme yang sederhana, tetapi juga menekankan bahwa Tuhan adalah sumber dan tujuan akhir dari segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta adalah bagian dari realitas ilahi yang satu, yang bisa didefinisikan sebagai kesatuan. Pemahaman ini sejalan dengan banyak ajaran spiritual dan agama di dunia, yang menekankan kesatuan eksistensial dan spiritual. Filosofi ketuhanan yang Maha Esa adalah kebijaksanaan yang mendalam dari para pendiri bangsa Indonesia, yang mengakui keanekaragaman kepercayaan dan menyatukannya dalam konsep ketuhanan yang universal. Sebuah pernyataan tentang kesatuan yang mencakup semua bentuk kepercayaan. Dengan mengakui panteisme sebagai level tertinggi pemahaman ketuhanan, kita dapat menghargai bahwa semua yang ada adalah manifestasi dari Tuhan, dan segala sesuatu saling terhubung dalam kesatuan ilahi. Filosofi ini mengajak kita untuk melihat ketuhanan dalam segala sesuatu, dan menghormati keragaman sebagai refleksi dari keesaan yang menyeluruh. Proses penetapan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sebagai dasar negara Indonesia, melibatkan perdebatan panjang dan kompleks di antara berbagai kelompok yang terlibat dalam perumusan dasar negara. Salah satu momen krusial dalam sejarah ini adalah peran kelompok Islam dalam Panitia 9, dan keputusan akhir yang diambil pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia 9, yang dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dengan berbagai latar belakang, termasuk perwakilan dari kelompok Islam. Kelompok Islam dalam panitia ini awalnya memperjuangkan rumusan sila pertama yang lebih mencerminkan nilai-nilai Islam, yang berbunyi,
ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Usulan ini dikenal sebagai Piagam Jakarta. Muhammad Yamin, seorang tokoh nasionalis dan anggota Panitia 9, mengajukan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan landasan filosofis yang inklusif dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang agama. Yamin memahami bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman agama dan budaya, sehingga dasar negara harus mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, terjadi perdebatan intens mengenai rumusan sila pertama Pancasila. Beberapa anggota merasa bahwa Piagam Jakarta, dengan rumusan yang condong pada Islam, bisa menjadi sumber perpecahan di negara yang pluralistik ini. Muhammad Hatta, yang memimpin sidang, menyadari pentingnya menciptakan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, atas dasar musyawarah dan demi kepentingan persatuan bangsa, Piagam Jakarta diubah. Kalimat ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini disepakati sebagai bentuk final sila pertama Pancasila. Perubahan ini menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah pengakuan terhadap keesaan Tuhan, tanpa memaksakan aturan agama tertentu, sehingga dapat mengakomodasi semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Pada sidang PPKI, Muhammad Hatta mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara, dengan sila pertamanya yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan kemampuan para pendiri bangsa untuk mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan, di atas kepentingan golongan. Hatta dan para pendiri bangsa lainnya memahami bahwa demi terciptanya Indonesia yang merdeka dan bersatu, diperlukan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat. Penetapan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, merupakan hasil dari kompromi yang bijaksana antara berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda. Keputusan ini menunjukkan komitmen untuk membangun negara yang berdasarkan pada prinsip keesaan Tuhan yang universal, yang menghormati dan mengakomodasi semua kepercayaan yang ada di Indonesia.